Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Demikian besar cinta kasih Allah kepada kita manusia. Ia mengasihi tanpa batas. Dan jika Anda, saya, serta kita semua mengaku diri sebagai orang beriman dan sebagai anak-anak dari terang, mestinya di dalam persiaran hidupnya bukan hanya pandai merangkai kata yang romantis dan indah tentang kasih, tetapi melaksanakan dan memberikan makna akan kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan nyata kita bersama dengan sesama kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus, Engkau mengendaki agar kami hidup dengan saling menaruh cinta kasih. Curahkanlah roh-Mu agar kami selalu dapat melaksanakan kehendak-Mu itu. Buatlah kami mampu menjadi terang yang menerangi dunia yang gelap. Dan semoga kelahirannya menjadikan kami terang bagi sesama di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tanda dari pengikut Tuhan adalah senantiasa setia melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah yang mana? Perintah untuk saling mengasihi. Karena dengan hidup dalam kasih, berarti Anda, saya, serta kita semua hidup di dalam terang. Sebagaimana dikatakan di dalam perikop bacaan pertama pada hari ini dari surat pertama Rasul Yohanes. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Dan barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Mari kita refleksikan ayat ini. Sebagai orang beriman yang mengaku diri mengenal Tuhan yang adalah kasih, sudahkah Anda dan saya serta kita semua menghidupi apa yang kita katakan di dalam keluarga, komunitas, masyarakat, dan hidup menggereja kita? Ataukah kita hanya pandai berbicara tentang kasih, berbicara tentang iman, tetapi kita tidak pandai di dalam menghidupi kasih itu sendiri dalam kehidupan nyata? Seringkali banyak dari kita, Anda dan saya, berbicara tentang kasih, tetapi ketika kita dilukai, disakiti oleh orang yang paling kita cintai, suami, istri, anak, orang tua, orang yang diidolakan, orang yang dibanggakan, orang yang jadi panutan, lantas kita membenci bahkan mendoakan sesuatu yang terburuk agar terjadi di dalam hidup mereka. Hari ini Allah mengingatkan Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman bahwa hendaknya kita ketika berbicara dan berkata bahwa Anda dan saya serta kita semua berada di dalam kasih, mestinya di dalam persiaran hidupnya sehari-hari senantiasa mewartakan kasih itu sendiri. Menjadi sangat lucu, menjadi sangat tidak masuk akal kita berbicara tentang Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, tetapi kita menjadikan diri seolah-olah kita yang berhak menghakimi sesama kita. Bahkan kita dengan mudah melebihi dari Sang Pencipta, mengatakan kepada sesama kita bahwa itu adalah perbuatan yang tidak berkenan,
itu adalah perbuatan musyrik, itu adalah perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Allah yang mana? Allah yang ada dalam pikiran yang memuaskan ambisi kita, atau Allah yang sejati, sang pemilik kehidupan kita? Seringkali kita tertipu di dalam kerangka religius, di dalam cara pandang agama yang salah. Seringkali kita berpikir bahwa apa yang kita anggap benar, kita terapkan itu adalah sesuatu yang benar menurut Allah. Padahal tidak demikian. Allah selalu memiliki rencananya. Allah selalu memiliki logikanya. Semuanya serba misteri, tetapi hanya orang yang taat, setia dan takwa, serta menghidupi apa yang diimani yang akan memahami apa yang menjadi rencana Allah atas hidupnya. Di dalam Injil Lukas hari ini kita mendengarkan seorang tokoh yang begitu bersuka cita karena diberikan kesempatan untuk melihat sang juru selamat, untuk bertemu langsung dengan dia sang juru selamat. Kita bisa belajar dari orang beriman yang dikisahkan di dalam Injil Lukas pada hari ini. Bersama Simeon kita belajar bahwa kita mestinya mampu mengerti, memahami, dan menyadari kehadiran Allah yang secara nyata hendak menyelamatkan Anda, saya, serta kita semua yang hadir melalui sesama kita. Kita tahu bahwa seringkali karena merasa diri paling tahu, merasa diri paling mengenal Allah, lantas kita seringkali bertindak seolah-olah kita adalah Allah atas sesama. Tetapi yang Tuhan kehendaki bukanlah kemegahan, bukanlah kekuasaan. Tetapi ketika kita mampu menjadikan kasih sebagai dasar dan andalan hidup kita di dalam mewartakan kerajaan Allah. Memang tidak mudah perikop hari ini untuk kita hidupi. Tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan sebagai orang beriman. Beriman berarti mengenal Allah. Allah adalah kasih. Dan ketika kita hidup di dalam kasih, kita ada di dalam terang. Menjadi percuma ketika kita berbicara kasih, tetapi kita tidak mengerti artinya mencintai suami, istri, keluarga, anak, orang tua, maupun rekan komunitas. Mari kita belajar untuk senantiasa dengan rendah hati mencari apa yang Tuhan kehendaki di dalam memahami cinta yang sejati. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Kita seringkali berbicara cinta, yang cocok itu adalah cinta yang saling terbalaskan. Tetapi ternyata di dalam iman, cinta yang saling terbalaskan tidaklah cukup. Tetapi harus ada pengorbanan, ada pengampunan, ada rekonsiliasi, ada apresiasi, dan berani untuk terluka dan mencintai dengan cinta yang sama. Itulah kesaksian dari sang sumber cinta yang sejati. Berani terluka demi kebahagiaan bersama. Berani mencinta meskipun harus mengorbankan ambisi pribadi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.